Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini kita akan membuat komponen-komponen yang akan kita gunakan di website. Ada beberapa komponen yaitu application logo, footer, navigation menu, dan loader. Yang pertama kita akan buat komponen application logo. Caranya kita buat folder baru bernama komponen seperti ini. Kemudian kita buat file application logo.view. Untuk mempersingkat waktu, saya kopas untuk kodenya. Untuk kode ini adalah kode dari file SVG yang ada di Figma. Nah, di kode ini kita akan menambahkan atau menginput kelas dari Tailwind. Di sini ada kelas seperti ini, artinya adalah jika dia user membuka lewat laptop atau desktop, ukuran logonya itu 60 pixel kali 60 pixel. Sedangkan jika dibuka di mobile atau di tablet, ukurannya 45 pixel kali 45 pixel. Kalian bisa cek di website Tailwind CSS-nya. Ini adalah breakpoint prefix-nya. Jadi ketika menggunakan LG, berarti ketika ukuran layar pengguna itu minimalnya 1024 pixel akan menggunakan value yang ini. Kalau misalkan di bawah dari 1024 pixel, maka akan menggunakan value yang ini. Itu adalah skema breakpoint dari Tailwind agar website kita responsif. Kemudian di bagian lain ketiga ini adalah garis dari si logonya. Kita bisa menggunakan dynamic warna di sini menggunakan logo color. Nah, logo color itu kita set melalui props atau parameter. Jadi kalau misalkan di background gelap, warnanya akan jadi putih. Jika di background putih, warnanya akan jadi gelap. Jadi kita bisa set melalui parameter tersebut. Dan juga di sini ada Tailwind class juga, yang artinya itu ketika logonya ini di hover, akan berwarna biru muda untuk si garisnya atau stroke-nya. Kemudian ini adalah durasinya. Maksudnya itu transisi durasi antara warna awal dengan warna ketika di hover. Nanti saya coba tampilkan contohnya. Kemudian untuk yang pad ini sama seperti sebelumnya, ada stroke custom seperti ini agar bisa kita ubah warnanya secara menggunakan parameter. Dan untuk kelasnya juga kita gunakan seperti ini, berarti ketika di hover akan berwarna biru muda dan durasinya itu 200 milisecond. Nah, kemudian di bagian script ini adalah tempat kita set parameternya. Jadi si logo color ini kita bisa set warnanya itu mau apa. Nah, di sini tipenya itu string, yang artinya itu kita akan menggunakan kelas dari si Tailwind. Defaultnya itu kita set warnanya itu hitam atau black. Kemudian ini opsional untuk description-nya kita set logo color. Nanti akan saya coba tampilkan visualnya di tahap berikutnya. Selanjutnya kita bergerak ke komponen footer. Kita buat file baru di folder yang sama, footer.view seperti ini. Nah, saya coba pastekan dulu, saya jelaskan untuk kode-kodenya. Yang pertama itu kita membuat div paling awal atau wrappernya. Wfull ini adalah ukuran lebarnya 100%, width full, backgroundnya berwarna hitam atau hitam gelap tapi tidak full hitam. Kemudian untuk flex row ini adalah agar komponen yang di dalam div ini itu diurutkan secara horizontal dari kiri ke kanan. Kemudian yang px5 ini adalah padding secara horizontalnya sekitar 20 pixel. Kalau kalian cek di sini
secara horizontal itu kiri sama kanannya 20 pixel. Kemudian untuk PY adalah padding secara vertikal atau padding top dan bottom sebanyak 40 pixel untuk paddingnya. Ini ketika diakses melalui tablet atau handphone. Sedangkan jika diakses melalui laptop atau desktop PC, semua paddingnya itu 40 pixel baik secara horizontal ataupun secara vertikal. Kemudian kita menggunakan font family Josephine Sans di dalam div ini dan warna teksnya itu warna putih. Selanjutnya itu ada div lagi di sini untuk wrapper selanjutnya. Jadi ketika dia dibuka di handphone akan 100% untuk ukuran lebarnya, sedangkan jika ukurannya setengah itu ketika diakses melalui laptop. Kemudian untuk flex dan flex call ini adalah agar di komponen di dalamnya itu diurutkan secara vertikal atau dari atas ke bawah. Nah, di sini juga kita memanggil komponen lain yaitu application logo dengan warnanya itu putih seperti ini. Jadi di dalam wrapper ini kita membuat wrapper baru untuk logo dan tulisan Clouty Indonesia secara horizontal seperti ini. Nanti saya coba cek atau kalian bisa coba cek juga di bagian cloutydevelop.id ini di bagian footer ini. Nah, ini adalah contoh untuk footernya agar terbayang kode dari ini. Kemudian ada teks untuk di footernya. Jadi teks SM ini adalah sekitar 14 pixel, sedangkan kalau misalkan di laptop dia 20 pixel. Ada margin top 20 pixel untuk di handphone atau tablet. Jika di laptop dia sekitar 40 pixel. Kemudian untuk font like adalah dicetak tebal atau tipis. Kalau font like itu berarti dicetak tipis seperti ini. Kemudian ukuran lebarnya itu kalau misalkan dia di laptop 2/3 dari parent, sedangkan jika di mobile atau tablet dia di set full. Jadi contohnya saya coba perlihatkan, saya coba refresh dulu. Nah, tampilnya seperti ini. Jadi ini bisa responsif karena breakpoint yang kita set di sini. Oke, selanjutnya itu ada kode terkait link yang ada di footer. Jadi ini adalah link dari icon-icon di sini. Untuk flex row sama seperti di atasnya, berarti ini di set agar horizontal dari kiri ke kanan seperti ini. Kemudian ada margin top 20 pixel jika di handphone, jika di laptop dia 40 pixel. Kemudian ini adalah gap antar atau jarak antar item di dalamnya. Kalau di handphone itu 12 pixel, kalau di laptop 20 pixel. Jadi di sini tuh jaraknya sekitar 20 pixel karena ini saya buka di laptop. Kemudian kita set Nux link, berarti ini adalah action link agar bisa membuka halaman atau website lain. Kemudian di sini ada target underscore blank, artinya ketika kita atau user mengklik link tersebut akan dibuka di tab baru seperti ini. Ini adalah font awesome yang kita gunakan, FA Brands, FA Instagram. Nah, untuk informasinya itu ada di website font awesome ini. Contohnya saya coba cari yang Instagram. Nah, nanti tuh seperti ini penggunaannya, FA Brands, FA Instagram.
Sedangkan di sini ada tambahan teks LG dan teks 3XL. Artinya ketika di laptop dia akan berukuran 30 pixel, sedangkan jika di mobile dia akan berukuran 18 pixel. Jadi nanti jika di laptop seperti ini ukurannya, jika di mobile dia akan lebih kecil lagi. Kemudian di sini adalah iframe dari Google Maps. Kalian bisa coba ganti dengan lokasi tempat kalian berjualan atau toko kalian. Di sini saya hanya menyontohkan dari mall di Bandung. Jadi ini bisa kalian ubah juga caranya, cukup buka Google Maps. Misal saya ke Grand Indonesia. Nah, caranya itu kita klik tombol share, kemudian pilih yang embed map. Kalian bisa cek ukurannya mau yang mana. Kalau saya pilih yang small, bisa klik copy HTML, nanti tinggal paste saja di sini. Dan jangan lupa tambahkan kelas tambahan di sini yang saya buat. Kenapa? Karena Google Maps ini hanya akan kita tampilkan ketika user membuka di laptop atau PC. Kalau dia tidak membukanya di laptop atau PC akan di hide. Jadi kalau misalkan user membuka di handphone, dia tidak akan muncul Google Maps-nya seperti ini. Jadi jangan lupa ditambahkan kelas berikut ini. Dan untuk rounded 20 pixel ini adalah efek lengkung untuk Google Maps-nya. Jadi lengkungannya itu seperti ini. Itu fungsinya kelas rounded 20 pixel. Oke, itu adalah pengerjaan komponen footer. Selanjutnya adalah pengerjaan komponen navigation menu. Untuk navigation menu kita buat file baru di sini, navigation menu.view. Nah, saya coba jelaskan satu persatu untuk komponen ini. Jadi di sini kita set kelasnya itu WFull, berarti 100%, untuk tingginya otomatis dan memiliki background putih, berwarna putih. Kemudian di sini kelas ini berarti warna backgroundnya itu hanya 50% gitu, jadi sedikit transparan. Kemudian backdrop blur SM ini adalah kelas yang berguna untuk membuat blur komponen di belakangnya. Saya perlihatkan seperti ini contohnya. Jadi teks di belakang navigation ini akan ngeblur seperti ini. Kemudian untuk flex row adalah agar si komponen di dalamnya itu diurutkan secara horizontal seperti ini dari kiri ke kanan. Kemudian ini ada padding, jika di laptop 40 pixel, jika di handphone 20 pixel secara horizontalnya. Untuk secara vertikalnya paddingnya 20 pixel untuk di laptop dan sekitar 12 pixel untuk di handphone. Kita menggunakan font Josephine juga untuk navigation menu ini, dan ini adalah kelas fix, artinya itu si komponen navigation menunya itu akan selalu berada di atas seperti ini. Ketika user scroll, dia tetap berada di posisinya. Itu gunanya fungsi fix ini. Kemudian duration 200 adalah transisinya. Jadi ketika ada animasi ketika di hover, akan ada transisi durasi 200 milisecond. Kemudian untuk Z50 ini adalah Z index 50 agar si navigation menu berada di atas komponen lain seperti ini.
Kemudian di sini juga ada kelas kondisional, jadi ketika dia menilai true, navigation akan ditampilkan, jika tidak akan dihilangkan, karena ketika di halaman atau paling awal navigation menu sengaja tidak ditampilkan seperti ini agar fokus ke video yang akan kita tampilkan. Jadi ketika di scroll ke bawah baru navigation menunya itu muncul seperti ini. Dan ini ada transisinya selama 200 milisecond yang ada di sini. Di dalamnya itu ada link untuk halaman home, application logo atau logonya yang ini dengan teks Clotty. Jadi kan ini flex row berarti diurutkan secara horizontal juga dari kiri ke kanan. Kemudian ada item center dan justify center berarti berada di tengah-tengah si wrapper untuk logo dan teksnya. Untuk gap X5 ini adalah jarak secara horizontal 20 pixel. Jadi ada jarak 20 pixel di sini. Kemudian untuk wave fit dan min wave fit adalah agar si wrappernya itu tidak kepotong gitu ya si komponennya. Jadi diusahakan minimumnya itu fit ke kontennya. Dan di sini ada ketika di hover warna teksnya itu menjadi warna biru seperti ini. Jadi ketika di hover akan ada transisi seperti ini. Ada juga durasi 200 milisecond dan ini adalah kelas grup. Maksudnya ketika di grup ini untuk komponen logonya akan men-trigger yang grup hover yang ada di sini. Jadi ada perbedaan antara hover dan grup hover. Kalau hover adalah ketika komponen tersebut yang di hover, sedangkan grup hover adalah ketika parentnya yang sedang di hover. Contohnya kan ini application logo di komponen lain ya, di dalam komponen ini atau di dalam Nuxlink ini ya. Nah, karena yang bisa di hover itu adalah si Nuxlink-nya, otomatis si application logo harus menggunakan grup hover. Dan makanya kita set di sini untuk parentnya itu menggunakan grup. Jadi agar men-trigger si hover yang ada di komponen lain. Kemudian selanjutnya itu adalah Nuxlink yang ada di sini. Jadi ada link, product section, testimonial, about, sama kontak us. Kelasnya itu kita set 100% untuk ukuran lebarnya. Kemudian jika di handphone akan dihilangkan, jika di laptop baru dimunculkan untuk si teks dari produk sampai kontak us ini. Kemudian kita set secara horizontal flex dan flex row ini, lalu kita set justify n itu adalah agar si kontennya berada di paling pojok akhir. Kalau di sini berarti di paling kanan. Kemudian ini untuk item center adalah agar berada di tengah-tengah si wrapper. Dan di sini ada gap sekitar 56 pixel antar itemnya. Dan juga font size-nya itu 24 pixel seperti ini. Untuk yang produk, testimonial, dan about hampir sama untuk kelasnya, yaitu berwarna hitam, dicetak tipis, dan ketika di hover berwarna biru muda dengan durasi 200 milisecond. Yang berbeda itu adalah yang kontak us, karena di kontak us ini warnanya berwarna merah secara defaultnya dan dicetak tebal. Ketika di hover baru berwarna biru untuk tulisan kontak us-nya. Kemudian di sini ada kelas baru group dan overflow hidden. Kenapa? Karena di Nuxlink ini akan men-trigger si underscore-nya. Ada efek garis dari kiri ke kanan kan. Nah, itu kita akan trigger dari grup ini. Dan juga overflow hidden ini berguna karena si underscore ini sebenarnya itu ada di sini. Cuman karena si kontak us
menggunakan overflow hidden, jadi tidak terlihat. Sebetulnya itu ada di sini. Lalu kita set animasinya itu dari kiri ke kanan. Saya perlihatkan, nah yang ini. Defaultnya itu dia min translate x full, artinya itu si posisi border yang bawah ini tuh ada di sini karena dia akan digeser ke kiri sebanyak atau sepanjang komponen tersebut. Kemudian ketika grupnya di hover, baru akan dikembalikan ke posisi awal, yaitu di sini. Jadi akan ada efek seperti garis dari kiri ke kanan dengan durasi 300 milisecond. Nah, di sini adalah script untuk komponen navigation menu. Yang pertama itu ada is visible, artinya itu kita bisa set apakah si menunya akan ditampilkan atau tidak. Kemudian di sini ada fungsi listen to scroll, artinya itu nanti kita akan menampilkan navigation menu ketika user scrolling ke komponen akhir si video. Jadi ketika hampir akhir baru dimunculkan. Jadi ini adalah fungsinya seperti ini. Dan metodenya juga set visibility, jadi kita bisa set apakah visible atau tidak. Kemudian untuk propsnya target identifier, jadi kalau misalkan kita set target identifier-nya kosong, berarti si navigation menu akan langsung muncul. Ketika di detail produk seperti ini kita kosongkan, sedangkan kalau misalkan kita set target identifier-nya seperti di homepage ini, berarti ketika kita scroll baru muncul. Nanti saya coba jelaskan lebih lanjutnya di tahap berikutnya agar terbayang perihal target identifier. Selanjutnya kita akan membuat komponen loader. Kita buat dulu filenya loader.view, kemudian kita copy paste saja untuk kodenya. Nah, di file ini kita akan buat komponennya itu full satu layar karena kita set wave full dan screen. Kemudian fix ini berarti posisinya tidak akan berubah. Ketika user meng-scroll juga akan tetap posisinya di situ. Kemudian top 0 dan left 0 ini adalah anchor point-nya. Jadi akan berada di pojok kiri atas di sini. Jadi akan benar-benar full 100% seperti ini. Kemudian untuk flex dan flex call ini adalah agar itemnya di set atau diurutkan secara vertikal. Lalu justify center dan item center berarti item-itemnya akan berada di tengah-tengah dan menggunakan font family Josephine Sans. Akan berwarna hitam untuk teksnya dan backgroundnya akan berwarna putih. Lalu Z10 ini adalah Z indeksnya, berarti akan berada di atas dari komponen yang lain. Kemudian di sini akan ada padding sebanyak 20 pixel. Untuk Z indeksnya saya coba ganti 50 saja agar lebih tinggi nilainya. Kemudian di sini akan kita buat div baru atau wrapper baru, sama menggunakan flex call, berarti diurutkan secara vertikal dan akan di tengah-tengahnya, dan gapnya itu ada 20 pixel, berarti ada jarak 20 pixel antara icon dengan teksnya. Nah, seperti itu yang tadi. Yang pertama itu icon spinnernya, kita menggunakan kelas animate spin. Ini adalah bawaan dari Tailwind. Kemudian kita akan menggunakan icon dari Font Awesome yang berukuran 60 pixel jika di tablet ke atasnya. Jika di handphone dia akan berukuran
36 pixel. Nah, saya perlihatkan untuk spinnernya itu ikonnya seperti ini. Nah, sebetulnya ikonnya hanya seperti ini, tetapi karena kita tambahkan animasi spin, maka tampilannya akan berputar seolah-olah ada loadingnya. Lalu untuk text loadingnya kita gunakan 30 pixel untuk di tablet dan 18 pixel untuk di bawahnya. Kemudian untuk text centernya kita set di tengah-tengah dan untuk fontnya menggunakan Pirate One. Ini kita hapus saja, harusnya menggunakan Josephine saja. Seperti ini untuk penggunaan atau pembuatan komponen dari loader. Itulah langkah-langkah terkait pengerjaan komponen-komponen ini. Nanti di tahap selanjutnya kita akan gunakan komponen-komponen tersebut dalam membuat website brand kita. Jika kalian ada pertanyaan atau ada kendala, kalian bisa coba chat di grup Discord atau di kolom komentar. Terima kasih dan semoga bermanfaat.